Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang tata cara sholat khauf. Dalam hal ini, para ulama berselisih pendapat secara panjang tentang bagaimana tata cara sholat khauf ataupun bagaimana pelaksanaan sholat khauf sesuai dengan banyaknya hadis yang menerangkan tentang hal itu. Maksudnya adalah hadis-hadis yang dikutip dari tindakan Nabi tentang sholat khauf. Ada beberapa tata caranya, tetapi yang populer itu ada 7. Yang pertama, yaitu seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Muslim yang bersumber dari Salih bin Khawat, dari seseorang yang pernah ikut sholat khauf bersama Rasulullah pada perang Zatur Riqa, yakni satu kelompok dalam posisi berbaris bersama beliau dan kelompok satunya berbaris dalam posisi menghadap ke arah musuh. Nah, setelah menyelesaikan satu rakaat bersama kelompok yang pertama, beliau tetap berdiri, dan setelah kelompok yang pertama ini menyelesaikan sholat mereka sendiri, lalu berpaling, bergeser menghadap ke arah musuh. Kemudian giliran kelompok kedua memulai sholat bersama beliau. Setelah satu rakaat, beliau duduk dan menunggu mereka menyelesaikan sholatnya. Kemudian beliau salam bersama-sama mereka. Hadis inilah yang dijadikan dasar oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian tata cara yang kedua, Imam Malik meriwayatkan hadis yang senada dari Al-Qasim bin Muhammad dari Shalih bin Khawat secara mauquf, yakni hadis Yazid bin Rauman yang menyatakan bahwa ketika sudah selesai melakukan satu rakaat dengan kelompok kedua, Rasulullah langsung salam tanpa menunggu sampai mereka menyelesaikan sholatnya. Imam Malik memilih tata cara yang ini. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu lebih mengutamakan hadis musnad daripada hadis mauquf. Maka sebaliknya Imam Malik lebih mengutamakan hadis mauquf daripada hadis musnad. Karena hadis mauquf itu lebih cocok dengan pedoman dasar tentang sholat khauf, yaitu imam tidak usah menunggu kelompok yang kedua sampai mereka menyelesaikan sholatnya. Sebab pada hakikatnya imamlah yang diikuti, bukan pengikut. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu seperti yang dikemukakan dalam hadis Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya yang diriwayatkan oleh As-Sauri, beberapa ulama lainnya, dan Abu Daud. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah melakukan sholat khauf itu dengan cara kelompok pertama sholat bersama beliau satu rakaat dengan 2 sujud, sementara kelompok kedua dalam posisi menghadap musuh. Setelah kelompok pertama menyelesaikan satu rakaat bersama beliau, mereka bergeser dan belum salam dan dalam posisi menghadap ke arah musuh. Setelah sholat satu rakaat bersama kelompok kedua, beliau langsung salam. Sementara kelompok kedua ini meneruskan sholatnya sendiri, dan setelah salam mereka kemudian pergi. Giliran kelompok pertama yang dalam posisi menghadap musuh tadi melanjutkan sholatnya yang masih satu rakaat sampai mereka salam. Tata cara yang ketiga inilah yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya kecuali Abu Yusuf, sebagaimana yang sudah dijelaskan tersebut. Kemudian yang keempat, cara sholat khauf yaitu seperti yang dikemukakan di dalam hadis Abu Iyas Az-Zarqi, mana ia berkata, kami pernah sholat khauf bersama Rasulullah di Usfan. Saat itu di barisan pasukan kaum musyrikin ada Khalid bin Walid. Saat kami sedang melakukan sholat zuhur, orang-orang musyrik berkata, kita lengah. Sebenarnya tadi tepat sekali kita serang mereka saat mereka sedang melakukan sholat. Allah lalu menurunkan ayat tentang qasar sholat zuhur dengan asar. Tiba waktu asar, Rasulullah berdiri menghadap kiblat dan posisi orang-orang musyrik ada di depan. Beliau rukuk bersama-sama makmum dan ketika sujud hanya diikuti oleh barisan pasukan yang paling depan. Sementara barisan belakang itu tetap berdiri menjaga barisan depan yang sedang bersujud bersama beliau.
Setelah barisan depan berdiri dari sujud, giliran barisan yang di belakang mulai sujud. Lalu barisan depan bergeser mundur ke belakang, dan barisan yang belakang maju ke depan. Pada rakaat kedua, beliau rukuk bersama semua makmum, lalu beliau rukuk hanya diikuti barisan depan. Sementara barisan belakang berdiri menjaga barisan depan yang sedang sujud bersama beliau. Ketika beliau dan barisan depan duduk, barisan belakang kemudian menyusul ikut duduk. Selanjutnya beliau salam bersama-sama mereka semua. Inilah tata cara sholat khauf yang dilakukan oleh Nabi di Usfan dan pada waktu berperang melawan pasukan kaum Bani Sulaim. Kata Abu Dawud, hadis ini juga diriwayatkan dari Jabir, Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Musa, dan Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Nabi. Inilah pendapat As-Sauri dan inilah yang paling cocok dengan amalan pada umumnya. Pendapat As-Sauri ini didukung oleh murid-murid Imam Malik dan murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim bersumber dari Jabir. Kata Jabir, tata cara inilah yang seharusnya diberlakukan oleh para panglima kaum muslimin. Kemudian tata cara yang kelima, sholat khauf, yaitu seperti yang dijelaskan dalam hadis Huzaifah, di mana ia berkata, Salabah bin Zahdam itu bercerita, kami bersama Sa'id bin Al-As sedang berada di Tibristan. Sa'id berdiri lalu bertanya, siapa di antara kalian yang pernah ikut sholat khauf bersama Rasulullah? Kemudian Huzaifah menjawab, saya. Huzaifah lalu sholat satu rakaat dengan kelompok pertama dan satu rakaat dengan kelompok kedua. Hanya itu yang dilakukan. Ini bertentangan dengan aturan sholat biasa. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis bersumber dari Ibnu Abbas yang senada dengan hadis Huzaifah tersebut, yakni sesungguhnya Ibnu Abbas berkata, sholat harus menurut aturan Nabi kalian. Sholat di rumah itu 4 rakaat, sholat dalam bepergian itu 2 rakaat, dan sholat khauf itu 1 rakaat. Tetapi As-Sauri memperbolehkan tata cara sholat khauf yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, tata cara sholat khauf yang keenam, yaitu seperti yang dikemukakan dalam hadis Abu Bakrah dan hadis Jabir tentang tata cara sholat khauf yang juga pernah dilakukan oleh Nabi. Sesungguhnya beliau sholat bersama setiap kelompok dari 2 kelompok yang ada, masing-masing 2 rakaat, 2 rakaat. Inilah yang difatwakan oleh Al-Hasan, dan ini menunjukkan ketidaksamaan niat imam dan niat makmum, karena imam mempunyai rakaat sementara makmumnya mengqashar. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim bersumber dari Jabir. Dan kemudian yang terakhir, yaitu yang ketujuh, tata cara sholat khauf, yaitu seperti yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar tentang tata cara sholat khauf yang juga pernah dilakukan oleh Nabi. Ketika ditanya tentang sholat khauf, Rasul bersabda, mula-mula imam bersama kelompok pertama sholat 1 rakaat, sementara kelompok kedua dalam posisi menghadap ke arah musuh dan belum memulai sholat. Setelah selesai 1 rakaat, maka kelompok pertama ini mundur, menggantikan posisi kelompok kedua. Namun mereka belum salam. Giliran kelompok kedua maju ke depan untuk memulai sholat bersama imam. Setelah selesai 1 rakaat, maka sang imam menyingkir, karena ia sudah menyelesaikan 2 rakaat. Nah, selanjutnya 2 kelompok tersebut melanjutkan sholat mereka masing-masing yang kurang 1 rakaat lagi. Dengan demikian mereka telah menyelesaikan 2 rakaat. Nah, kemudian jika keadaan perang cukup mencekam, maka boleh melakukan sholat khauf dengan berjalan, berdiri atau berkendaraan, baik menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Di antara ulama-ulama yang berpendapat seperti itu adalah Imam Malik, seperti yang dikutip oleh Ashhab dan beberapa ulama lainnya. Kata Abu Umar, ulama yang berpedoman pada hadis Ibnu Umar ini mengutip pendapat ulama-ulama Madinah yang menurut mereka lebih kuat daripada hadis-hadis yang lain. Lagi pula pendapat ini lebih cocok dengan aturan dasar tentang tata cara sholat khauf, yaitu kelompok pertama dan kelompok
sama-sama menyelesaikan sholatnya setelah sang imam menyingkir. Nah, berdasarkan keterangan hadis ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam situasi yang gawat, sholat khauf itu boleh dilakukan dengan menghadap kiblat atau tidak, bahkan tanpa ruku dan sujud, tetapi hanya dengan menggunakan isyarat saja. Menurut Imam Abu Hanifah, sholat khauf itu harus dengan posisi menghadap kiblat, dan ketika situasi sedang sangat genting, maka tidak boleh dilakukan sholat khauf. Perbedaan pendapat tersebut karena sholat khauf yang dilakukan oleh Nabi berbeda dengan aturan-aturan dasar sholat khauf. Menurut sebagian ulama, 7 tata cara tentang sholat khauf tersebut boleh dilakukan, terserah mana yang dipilih. Yang membedakan tata caranya adalah situasi dan kondisinya yang memang berbeda. Wallahu a'lam bishawab.